Baik, Pak Yahya, apakah sudah bergabung dengan kami, Pak Yahya? Sampun, Bu. Oh, baik, Pak Yahya. Dipersilahkan untuk melanjutkan sambutan yang tadi, Pak, sempat terputus atau menambahi sambutan secara ringkas kepada Bapak Ibu wali murid yang barangkali baru bergabung dalam Zoom meeting ini, Bapak. Dipersilahkan, Oke, Pak Yahya. saya buat kesimpulannya saja, gitu ya. Baik, Bapak. Kepada Bapak Ibu, orang tua siswa yang baru bergabung dengan kami menyampaikan beberapa kesimpulan dari pertama yang kami sampaikan dari awal tadi, bahwa yang pertama, kami dari pihak sekolah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin pengumuman rilis siswa eligible untuk Semansara mengalami penundaan. Dan ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang dialami dari panitia SNBP. Dan Alhamdulillah pada saat malam ini kami sudah menyampaikan dan insya Allah besok pagi akan kami umumkan secara resmi kepada orang tua dan siswa. Yang kedua, Bapak Ibu, mengenai surat pernyataan yang sudah kami bagikan kepada putra-putri Bapak Ibu, mohon besok pagi diisi, dikumpulkan kembali sesuai dengan hati dan nurani orang tua dan putra-putrinya, supaya kami bisa melakukan pendataan, merekap siapa-siapa yang mau ikut dan siapa-siapa yang eh, mau mundur dari kelompok eligible karena kami masih menunggu informasi dari orang tua tentang kepastian untuk mengikuti SNBP ini. Karena jika nanti ada yang mundur, maka kami akan melakukan eh, mengusulkan peringkat yang di bawahnya. Jadi memberikan kesempatan pada siswa yang di luar dari kelompok eligible. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kami mohon kepada Bapak Ibu orang tua bahwa dalam pemilihan jurusan ini nanti yang jalur SNBP, supaya betul-betul melalui musyawarah antara orang tua dengan siswa. Jangan sampai terjadi perbedaan pilihan, sehingga nanti menyebabkan faktor-faktor di antaranya tidak bisa tembus. Jika nanti mengalami blunder antara pilihan tersebut, silahkan datang ke sekolah, bisa meminta untuk konseling kepada Bapak Ibu guru BK. Siapa tahu bisa memberikan penyelesaian atau memberikan solusi. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya belum masuk ke dalam kelompok eligible, jangan kecewa, masih ada kesempatan untuk mengikuti jalur SNBT. Jadi justru jalur SNBT ini peluangnya 40%, sedangkan SNBP hanya 20%. Jadi peluangnya lebih besar di SNBT daripada SNBP. Saya kira itu dari kami, Bu Asih. Nanti bisa dilanjutkan mungkin dalam acara tanya jawab. Ya, dan mohon nanti dalam tanya jawab supaya orang tua yang punya unek-unek bisa disampaikan kepada kami melalui forum ini. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya atas pengarahan yang telah disampaikan kepada kami. Berikutnya adalah sosialisasi SNBP tahun 2024 kepada Bapak Zainal Arif. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Asih. Cek sound dulu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Pak Zainal. Ya, baik, terima kasih Bu Asih. Ini saya tak share screen dari, atau mungkin bisa Pak Ervin bisa bantu share screen, atau ini saya coba share screen dulu ya. Ya, dicoba dulu Pak Zai. Nanti kalau ada Ya, siap. Nah, sudahkah muncul Pak? Saya Sudah full Pak Zainal. screen. Ya, bentar saya full screen kan dulu Pak.
Oke. Sudah full screen Bu Asih? Sudah, Pak. Sudah Baik. terlihat jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nur Yahya SPDPD, Kepala SMA Negeri 1 Jepara, Bapak Ibu Baik. guru dan juga wali murid kelas 12 SMA Negeri 1 Jepara. Perkenalkan, nama saya Zainal Arif, guru yang ditugasi menjadi salah satu operator SNPMB SMA Negeri 1 Jepara tahun 2004. Malam ini kami akan sampaikan informasi-informasi mengenai SNPMB tahun ini. Mudah-mudahan paparan saya ini bermanfaat bagi para siswa dan juga wali murid kelas 12 yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan informasi dari panitia mengenai jalur masuk program perguruan tinggi negeri, program D3, program D4, dan sarjana. Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, ada panitia secara nasional yang akan melakukan seleksi. Selain itu juga ada jalur mandiri, nanti akan saya sampaikan setelah slide ini. Tujuan dari SNPMB ini adalah menyaring para siswa yang mempunyai prestasi untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Kemudian saya lanjutkan saja, untuk slide ini saya kira tidak perlu, dan nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses dari web SNPMB, dan nanti kami juga akan bagikan slide ini atau file ini kepada putra-putri panjenengan semuanya yang bisa panjenengan baca lagi di lain waktu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jalur dan kuota masuk perguruan tinggi negeri. Ada 3 jalur yang bisa Bapak Ibu pilih untuk masuk di perguruan tinggi negeri, yaitu SNBP, SNBT, dan Mandiri. Nah, untuk kedua jalur ini, SNBP dan SNBT, ini dikelola secara nasional oleh sebuah lembaga SNBP ini. Jadi pelaksanaannya dilakukan serentak secara nasional. Sedangkan untuk mandiri ini dilakukan oleh masing-masing PTN sesuai dengan kebijakan masing-masing PTN tersebut. Jadi cara jadwal penerimaan maupun cara penerimaannya bisa saja berbeda bergantung pada kebijakan masing-masing PTN. Nah, kali ini kami akan secara umum akan menyampaikan jalur masuk yang dikelola secara nasional, yaitu SNPB dan SNBT. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk jalur yang pertama, SNBP ini merupakan seleksi nasional berdasarkan prestasi, yaitu berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Dan biaya ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu, panitia SNPMB ini hanya mengelola seleksinya saja. Sedangkan untuk penerimaan siapa saja siswa-siswa yang diterima nanti diselenggarakan oleh PTN sendiri. Kemudian nanti diberikan ke panitia dan diumumkan lagi secara nasional. Ini untuk yang SNPB. Kuota minimum dari SNPB ini sebanyak 20% dari masing-masing PTN. Jadi bisa saja berbeda Bapak Ibu antara PTN yang satu dengan PTN yang lainnya. Misalnya jurusan akuntansi Undip dengan jurusan akuntansi di UGM, jumlah kuotanya bisa berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing PTN. Kemudian yang kedua, jalur SNBT, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes.
Nah, untuk yang jalur ini seleksinya didasarkan pada hasil UTBK atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh PTN. Jadi untuk jalur yang kedua ini para siswa harus mengikuti tes lagi. Kalau yang SNBB menggunakan prestasi akademik atau prestasi lainnya. Nah, untuk SNBT ini pelaksanaan tes menggunakan komputer yang disediakan oleh panitia di satu lokasi yang juga ditetapkan oleh panitia. Dan biaya ditanggung oleh peserta dengan disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan kuotanya minimal 40% dari kuota masing-masing perguruan tinggi. Sedangkan jalur yang ketiga yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing PTN ini dapat menggunakan nilai UTBK dari tahap sebelumnya ini atau berdasarkan ketentuan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Maksimumnya 30% dari kuota masing-masing PTN. Nah, Bapak Ibu, untuk mengikuti jalur SNBP dan SNBT, para siswa nanti harus mempunyai akun yang katakanlah disebut single sign on. Jadi para siswa harus membuat dan memiliki akun SNMTB. Nah, untuk pembuatan akun ini jadwal sudah berjalan. Terus kami lihat sudah ada siswa yang mulai melakukan pendaftaran dan kami juga telah menyiapkan tutorial bagaimana membuat akun ini melalui YouTube sehingga para siswa bisa pelajari terlebih dahulu bagaimana tata caranya, bagaimana proses pendaftarannya, data-data apa saja yang dipersiapkan sehingga sebelum melakukan pendaftaran para siswa memiliki referensi, memiliki gambaran tata caranya sehingga diharapkan pada saat melakukan registrasi para siswa tidak mengalami kendala. Nah, untuk pembuatan akun ini waktunya dimulai dari 8 Januari sampai dengan 15 Februari 2024. Akan tetapi setelah sosialisasi malam ini kami merencanakan akan mengadakan online bersama. Nanti waktu dan pelaksanaannya nanti akan kami informasikan kemudian. Maksudnya begini Bapak Ibu, jadi pada saat pelaksanaan online bersama nanti anak-anak standby untuk membuat akun SNPB ini dan kami para operator juga siap sehingga apabila anak-anak mengalami kendala pada saat melakukan pendaftaran dan bertanya pada kami bisa langsung menjawabnya secara cepat, fast response istilahnya begitu. Jadi nanti kami akan bimbing, kami akan pandu untuk melakukan registrasi ini secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, deskripsi PDSS dan SNPB. Baik, sekilas saya ceritakan mengenai PDSS ini. PDSS ini merupakan urusan sekolah di mana sekolah nanti mengirimkan data-data kepada panitia berupa data-data nilai akademis dan lain-lain yang diperlukan. Nah, untuk tahap ini nanti akan kami selesaikan. Hanya siswa yang eligible yang bisa dimasukkan ke pangkalan data ini. Kemudian yang berikutnya, ketentuan umum SNBP dilakukan berdasarkan prestasi menggunakan rapot serta prestasi non-akademik seperti bagaimana tadi telah sampaikan. Prestasi akademik maupun non-akademik siswa yang dinilai adalah 3 prestasi terbaik. Kemudian sekolah yang mengikutkan siswanya harus memiliki NPSN. Nah, untuk masalah ini SMA 1 Jepara sudah tidak ada kendala. Jadi kami sudah bisa melanjutkan ke tahapan pengisian nilai di PDSS tadi. Kemudian untuk mengikuti SNBT ini, yang bisa mengikuti SNBT ini hanya siswa yang lulus tahun 2024 ini. Nah, kemudian untuk siswa yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT ini, maka tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi begitu diterima
diterima di perguruan tinggi negeri, para siswa yang dari SNBP tidak bisa mengikuti jalur yang lainnya. Baik, kemudian, nah untuk dari persyaratan sekolah, SMA Negeri 1 Jepara yang berakreditasi A mendapatkan kuota siswa eligible sebanyak 40% dari masing-masing jurusan. Jadi untuk jurusan IPA dan IPS serta bahasa kuotanya terpisahkan. Kami sampaikan juga untuk jumlah kuota ini kepada Bapak Ibu. Untuk jurusan IPA sebanyak 81 siswa yang bisa mengikuti jalur SNBP ini. Sedangkan untuk kelompok IPS sejumlah 57 siswa dan program bahasa sebanyak 14 siswa. Kemudian yang berikutnya untuk persyaratan siswa eligible dari ketentuan yang ditetapkan panitia ini, sebagaimana Bapak Ibu bisa persani, semua siswa insya Allah sudah bisa memenuhi persyaratan sehingga nanti para siswa yang eligible tinggal melakukan pendaftaran. Termasuk nanti untuk para siswa yang mengambil jurusan bidang seni dan olahraga harus dan wajib mengunggah portofolio. Misalnya putra-putri Bapak Ibu mengambil jurusan olahraga, dia harus mengunggah portofolio. Portofolio berupa data diri, praktek olahraga dan sebagainya. Termasuk untuk cabang seni, misalnya yang mengambil jenis prodi seni lukis harus praktek melukis, membuat karya sesuai yang ditentukan panitia. Nah, untuk portofolio ini nanti kami juga akan menyiapkan guru pembimbing untuk siswa yang mengunggah portofolio ini. Kami menyiapkan guru dari bidang kesenian dan juga olahraga untuk membantu siswa menyusun portofolio. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketentuan pemeringkatan siswa. Nah, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mapel dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa apabila ada nilai yang sama. Pada sekolah yang sudah kurikulum merdeka, kriteria lain dapat menggunakan capaian projek P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan jumlah siswa yang masuk nanti sesuai dengan ketentuan akreditasi sekolah sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk tahapan-tahapan SNBP secara rinci, secara detail nanti akan kami sosialisasikan saja kepada para siswa. Nah, untuk tahap ini sampai saat ini para siswa sudah bisa melakukan registrasi akun ini dan sekolah sudah bisa memulai proses pengisian yang kelima ini. Sedangkan untuk tahap pendaftaran nanti harus menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan panitia. Nanti akan kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang perlu dipahami juga ketentuan pemilihan program studi di SNBP. Nah, setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi di PTN. Yang kedua, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA asal. Tapi jika memilih 1 program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Contoh untuk ketentuan pemilihan jurusan ini saya contohkan sebagai berikut Bapak Ibu. Misalnya siswa A memilih 2 program studi dari 1 atau PTN. Misalnya si A memilih jurusan ekonomi dan jurusan pendidikan bahasa Inggris bisa dari 1 PTN atau 2 PTN. Misalnya mengambil di UNES saja untuk 2 program studi bisa.
Karena SMA Negeri 1 Jepara berada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan UNES juga berada di Provinsi Jawa Tengah, maka hal itu diperbolehkan. Nah, karena ketentuan yang ketiga ini, jika dua program studi salah satunya harus di sini. Misal lagi, siswa B mendaftar akuntansi di UGM atau di UI yang sudah berada di luar provinsi, maka pilihan kedua harus di PTN yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Misalnya jurusan yang pertama jurusan psikologi UGM, maka pilihan yang kedua jurusan misalnya jurusan pendidikan bahasa Indonesia UNES. Nah, ketentuannya kurang lebih seperti itu. Tapi jika hanya memilih satu prodi saja, siswa boleh memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Misalnya siswa C mengambil jurusan kedokteran di Universitas Haluoleo di Sulawesi sana, itu boleh. Tapi hanya satu pilihan saja. Seperti itu Bapak Ibu, wali murid semuanya. Sedangkan yang berikutnya untuk program folio ini daftar jurusan yang harus mengunggah portofolio yang nanti kami akan bimbing secara khusus dengan guru olahraga dan juga guru senian. Kemudian di SNBP ini ada 76 PTN dan 44 PTN vokasi serta 24 PTKIM yang nanti bisa dipilih oleh para siswa. Hanya saja untuk PTKIN yang kalau kita akrab atau sudah familiar menyebutnya itu dulunya IAIN itu tidak semua jurusan bisa diambil melalui jurusan ini. Nah, untuk daftar PTN serta program-program studi yang dapat dipilih sampai saat ini belum rilis dari panitia, sehingga kami belum bisa menginformasikan PTN mana saja, jurusan apa saja, kuotanya berapa, belum bisa kami informasikan. Nanti seiring dengan berjalannya waktu kita tunggu, begitu sudah ada informasi dari panitia, informasi itu akan segera kami sampaikan melalui Bapak, putra Bapak, Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya, di jalur ini panitia memfasilitasi pendidikan program diploma 3 dan diploma 4 atau istilahnya pendidikan vokasi itu. Nanti secara detail untuk pendidikan vokasi ini Bapak Ibu nanti bisa berkonsultasi dengan guru BK masing-masing. Kalau misalnya saya sampaikan di sini mungkin waktunya akan terlalu lama. Nah, untuk jadwal ini bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, anak-anak juga sudah punya jadwal mengenai SNBP dan SNBT ini. Nah, sampai tahap ini baru bisa mendaftar akun dan sekolah pengisian PDSN ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu deskripsi singkat UTBK atau jalur yang kedua melalui jalur tes ini. Nah, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 1 kali saja. Kalau 2-3 tahun lalu siswa diberikan kesempatan 2 kali, tapi tahun ini hanya 1 kali saja. Hasil UTBK-nya untuk tahun ini hanya berlaku untuk penerimaan tahun ini saja. Kemudian seleksi jalur SNBT 2024 berdasarkan hasil UTBK dan portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni maupun olahraga. Jadi untuk yang olahraga tetap harus mengunggah portofolio lagi. Selain mengikuti tes komputer tadi. Kemudian ketentuan tambahannya, siswa yang telah dinyatakan lulus jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar SNBT. Jadi kalau misalnya kemarin eligible terus diterima, maka siswa tersebut tidak bisa mendaftar atau mengikuti SNBT yang berbasis tulis lagi. Jadi kami mohon Bapak Ibu dan para siswa semuanya ketika mengikuti SNBP kemudian diterima, kami mohon dengan hormat untuk diambil atau melakukan registrasi. Karena jika tidak nanti konsekuensi ada di adik kelas, ada di sekolah kami gitu. Kemudian yang kedua, siswa yang dinyatakan lulus jalur SNBP tidak dapat mendaftar seleksi di jalur mandiri di PTN manapun. Jadi sudah diterima SNBP tidak bisa mengikuti jalur mandiri dan tidak bisa mengikuti jalur
SUTBK tadi. Nah, peserta SNBT yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 telah diterima, yang telah daftar ulang atau registrasi di PTN tidak dapat diterima di jalur sama, informasinya seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu, untuk persyaratan UTBK, nah kalau UTBK ini pesertanya mungkin lebih luas karena pesertanya tidak hanya dari lulusan 2024 saja, tapi ada angkatan lulusan tahun 2002 dan 2023 serta lulusan paket C juga. Nah, untuk UTBK ini ada biaya untuk mendaftarnya. Nah, materi-materi yang ada di UTBK nanti memiliki materi tes skolastik, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini rangkuman secara umum tadi, Bapak Ibu. Kesempatannya tesnya 1 kali, kemudian sampai waktunya 190 menit ini. Baik, kami lanjutkan. Ini materi-materinya saya kira tidak perlu saya sampaikan. Kemudian tata cara pendaftaran UTBK pun nanti kami akan pandu, Bapak Ibu. Jadi baik untuk jalur SNBP maupun UTBK, nanti kami akan tetap memandu para siswa dalam melakukan proses pendaftaran. Nah, untuk biaya UTBK ini, peserta membayar biaya sebesar Rp200.000 melalui bank yang telah ditunjuk. Secara detail, secara rinci teknisnya nanti akan kami sampaikan di lain kesempatan melalui putra-putri Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, untuk UTBK tahun ini ada perubahan ketentuan pemilihan program studi. Nah, untuk jalur UTBK, setiap peserta bebas memilih program studi di PTN akademik, PTN vokasi, dan atau PTKIN. Nah, perbedaannya di sini boleh memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik atau sarjana dan 2 pilihan program vokasi, program D3 atau D4 tadi, dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam tabel seperti ini. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu dan para siswa baca di lain kesempatan, di lain waktu. Nah, setelah kami share sosialisasi ini, nanti akan kami share untuk slide ini. Urutan program dalam pemilihan studi menyatakan prioritasnya. Jadi, Bapak Ibu, untuk UTBK ini ada kesempatan yang lebih luas dalam pemilihan program studi. Ada 4 program studi yang bisa dipilih. Sehingga mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan betul oleh para siswa. Untuk lokasi UTBK nanti berada di beberapa wilayah Jawa Tengah. Untuk yang terdekat dengan Jepara ada di kota Semarang. Kemudian pelaksanaan UTBK waktunya dilaksanakan dalam 2 gelombang. Per gelombang 7 hari dan per hari dilakukan 2 sesi. Nah, untuk pelaksanaan UTBK ini kita tidak bisa memilih. Saya ikut nanti tanggal 30 gelombang 1, 30 tidak bisa. Peserta hanya bisa memilih gelombangnya. Mau ikut di gelombang 1 atau di gelombang 2, boleh, bisa. Tetapi tidak bisa menentukan saya ikut yang tanggal 30, saya ikut yang tanggal 2 Mei, tidak bisa. Untuk penentuan hari dan sesi ini nanti dilakukan oleh sistem. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya jadwal UTBK-nya seperti yang tertera di layar. Nanti akan kami share penuh satu file ini. Dan yang berikutnya, nah untuk calon mahasiswa yang katakanlah berasal dari keluarga kurang mampu bisa mengajukan KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau sederhananya bantuan biaya pendidikan. Nah, untuk KIP kuliah ini secara rinci belum bisa kami sampaikan karena informasi KIP kuliah dari panitia KIP kuliah belum rilis. Untuk sementara kami hanya bisa mengacu pada ketentuan dari tahun 2023 kemarin. Tapi biasanya ketentuan itu tidak jauh berbeda. Nah, untuk peserta KIP kuliah ini, Bapak Ibu,
ketika ada calon mahasiswa yang mengajukan KIP kuliah ini tidak otomatis diterima, tidak. Tapi setelah mahasiswa itu diterima di perguruan tinggi pilihan, nanti ada panitia yang melakukan seleksi KIP kuliah ini. Kalau memenuhi syarat, maka nanti akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Kalau tidak, ya memang harus ditanggung secara mandiri. Demikian Bapak Ibu secara singkatnya mengenai KIP kuliah ini. Kemudian info resmi, info lebih lanjut dari panitia bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Sedangkan media sosial dari panitia, ada beberapa media sosial yang digunakan yang bisa Bapak Ibu akses untuk mendapatkan informasi dari panitia. Ya, demikian Bapak Ibu wali murid serta para siswa dan juga Pak Nur Yahya serta Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Jepara, paparan saya mengenai SNBP dan UTBK. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada kekurangan dari penjelasan saya ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal atas paparan yang begitu jelas tentang SNBP, UTBK, KIP, dan yang lain tadi. Nah, ini acara berikutnya adalah tanya jawab Ibu Bapak karena waktu kita sedianya pukul 19.30 sampai 20.30, ternyata ini sudah sampai 20 lebih 43 menit. Nah, ini untuk tanya jawab saya buka satu termin ya Bapak untuk 3 penanya. Silahkan bagi Bapak yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu atau menulis di kolom chat. Dipersilahkan. Silakan nih Bapak. Cukup jelas nih untuk penjelasan dari Pak Zainal tadi nih. Sepertinya tidak ada yang raise hand. Ada tiga. Banyak. Oke. Baik, terima kasih. Ada Bu Yeni, ada Pak Asteroid Susanto, dan ada Pak Dewan Daru. 3 penanya. Baik, pertanyaan pertama saya persilakan Bu Yeni untuk menyampaikan kepada kami. Silakan Bu Yeni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. untuk pendaftaran untuk SNBP ini kan nanti ada apa namanya prestasi gitu sih Bu, ya ada prestasi. Nah terus misal karena anak saya itu memang nggak pernah lomba-lomba itu tidak punya piagam apa-apa, tapi dia punya untuk portofolionya itu misalnya dia pernah dia pernah bekerja sebagai ilustrator gitu seperti itu bisa dijadikan portofolio atau tidak, itu prestasi, termasuk prestasi atau tidak seperti itu tuh. Jadi dia kan sudah bisa jadi ilustrator di Islamic American School di Kanada gitu. Nah, jadi dia tuh memang tidak pernah ikut lomba-lomba menggambar gitu. Jadi hasil-hasilnya itu seperti mungkin bisa Nah, ini kan hasil kerja dia itu seperti ini untuk buku-buku itu. Nah, jadi itu bisa dimasukkan ke dalam prestasi atau tidak gitu aja. Terus kan waktu kelas 1 atau kelas 2 itu ya, dia pernah ikut pertukaran pelajar juga yang daring itu dengan Jepang itu kan juga kan kebetulan dia kan ingin memilihnya ke sastra Inggris. Nah, ini kan kemarin untuk pekerjaannya juga dia selama ini kan komunikasi dengan klien itu kan dalam bahasa Inggris. Jadi apakah itu bisa dijadikan termasuk satu prestasi atau bukan gitu, bisa dimasukkan atau tidak. Begitu Bu, terima kasih. Baik Bu Yeni, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Pak Elvin atau Pak Zainal nanti bisa menanggapinya langsung atau kami tampung dulu Pak? Ditampung dulu aja Bu. Baik Pak Zainal. Berikutnya saya lanjutkan penanya kedua, Bapak Asteroid Susanto, dipersilakan.
Terima kasih atas waktunya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali murid dari Asteroid Susanto. Kebetulan ini pakai akunnya anak saya. Uh, Baik, Bapak. yang saya tanyakan, Ibu, untuk formulir yang dari sekolah itu setelah diisi, apakah tanda tangan wali murid itu disertai dengan materi atau tidak, atau hanya semacam itu saja? Karena lebih kuatnya kan pakai materi kalau menurut saya. Sewaktu-waktu ada hal-hal yang berbeda kan bisa lebih hukumnya kan lebih bagus pakai materi gitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Susanto. Berikutnya Bapak Dewa Daru. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu. Mohon maaf tadi sempat tertinggal sedikit materinya dari Pak Zainal. Yang ingin saya tanyakan mengenai SNMPP, apakah perlu membuat akun atau difasilitasi oleh sekolah? Dan waktunya itu kapan? Yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, tadi terkait dengan UTBK atau SNBT itu kan bisa mendaftar 4 jurusan ya, 2 S1 dan 2 D3 ataupun D4. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa mendaftar di 2 universitas yang berbeda dengan jurusan yang berbeda? Atau hanya 1 universitas dengan 2 jurusan yang berbeda? Jadi hanya itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewa Daru atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bu Yeni, apakah dijawab Pak Elvin atau Pak Zainal? Monggo teman-teman yang bersedia menjawab pertanyaan Bu Yeni berkait dengan portofolio. Nah, Oke. Mungkin saya bisa menjawab terlebih dahulu, dan apabila nanti ada tambahan nanti Pak Elvin bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bu Yeni Andriani untuk pertanyaan yang sangat bagus tadi. Jadi begini Ibu, portofolio seni maupun olahraga nanti ada ketentuan-ketentuan khusus dari panitia. Kalaupun misalnya putri panjenengan sudah punya istilahnya karya, nanti mungkin bisa diceritakan dalam deskripsi profilnya. Tapi untuk karya yang harus diunggah nanti, panitia punya ketentuan lagi. Misalnya membuat yang sebagai saya contohkan, karena tadi berupa gambar kalau tidak salah lihat. Berarti kira-kira nanti ambilnya di jurusan seni lukis atau semacamnya begitu ya. Jadi nanti panitia itu ada memberikan ketentuan, menggambar objek yang realis atau abstrak atau menggambar dengan objek tertentu, nanti ada ketentuannya. Jadi nanti putra panjenengan ini membuat gambar lagi sesuai dengan ketentuan ditetapkan panitia. Nah, nanti kalau misalnya sudah pernah sudah bekerja di sini jadi ilustrator dan sebagainya tadi, nanti bisa disertakan dalam deskripsi profil yang di portofolio itu. Jadi nanti ada secara sederhananya ada deskripsi singkat mengenai data diri, profil dan sebagainya, itu nanti bisa diinformasikan. Tapi untuk karya yang diunggah tetap harus mengikuti ketentuan dari panitia. Secara detailnya nanti akan kami informasikan melalui siswa untuk yang portofolio. Dan nanti kami juga akan membuat grup tersendiri khusus untuk siswa yang mengambil prodi yang mengunggah portofolio. Itu Bu. Jadi untuk karya yang sudah ada tetap bisa dikumpulkan dulu, disiapkan saja dulu sambil nanti kita pelajari borang atau berkas yang diminta panitia. Kalau itu bisa disertakan, asalkan sesuai dengan ketentuan yang diminta panitia. Misalnya putri panjenengan gambar komik, sudah pernah gambar komik?
Nggih, mohon maaf. Ya, jadi Bisa menyela, Pak. misalnya sebentar biar saya selesaikan saja dulu. Oh iya. Jadi Oh iya. nah, biar saya selesaikan dulu penjelasannya. Ya. Jadi misalnya putri panjenengan pernah membuat komik atau pernah membuat poster, gambar dan sebagainya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta panitia, ya jangan. Itu pada prinsipnya seperti itu. Oke, itu Bu Yeni dari saya, mungkin dari Pak Elvin. Kebetulan ini Pak Elvin juga ada pengalaman putrinya juga mengambil jurusan seni, ya, mengambil portofolio seni di IPB di Bandung. Monggo Pak Elvin bisa menyela sebentar. Pengalaman saya bisa menyela sebentar. Saya bisa menyela sebentar. Oh, G, monggo. Ya, kebetulan anak saya tidak akan memilih jurusan seni, tapi dia lebih ke sastra Inggris. Nah, gitu. Jadi yang dalam hal ini yang jadi ini tuh bahasanya. Jadi dia sudah terbiasa berkomunikasi dengan klien dalam bahasa Inggris. Jadi apakah itu bisa dijadikan itu gitu kan? Kebetulan jurusan yang diambilnya bahasa Inggris, bukan seni. Oke, baik, saya paham kondisinya. Gitu. Oke. Untuk bahasa Inggris berarti itu kan jurusan yang tidak wajib mengunggah portofolio. Sedangkan seleksinya berdasarkan prestasi akademik maupun non akademik. Nah, non akademik di sini yang dimaksud yang punya bukti fisiknya. Biasanya itu lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau sejenisnya. Seperti itu, Bu. Berarti nggak bisa dijadikan itu ya, karena nggak ada piagam gitu. Nah, secara bahasa sederhananya gitu, kalau udah ada piagam prestasi ataupun juara, ya tidak bisa karena seleksi jalur ini berdasarkan nilai raport. Jurusan itu tidak berdasarkan portofolio juga, gitu Bu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari orang tua asteroid Susanto, bahasa ini 3 tahun di bahasa saya sampai hafal itu asteroid. Nah, untuk mengenai tanda tangan di materai nanti itu kok sepertinya Pak Yahya yang jawab. Itu ya Pak Elvin. Nah, sedangkan untuk yang ketiga dari pertanyaan dari Mas Dewa Daru. Mas saja Bu itu alumni. Belum Bapak. Mas Dewa Daru ya, Bapak Dewa Daru. Begini Pak Dewa Daru. Ya, ini apa kabar Karimun Mas Dewa? Alhamdulillah. Jadi begini, akun nanti alhamdulillah. Akun nanti dibuat masing-masing siswa, Mas Dewa. Tapi nanti saya akan memberikan bimbingan panduan. Seperti Mas Dewa dulu, waktu kelas 12 dulu, saya akan memberikan panduan-panduan itu, tata caranya. Nanti bisa dijadikan referensi. Nah, sedangkan untuk pilihan di UTBK, ini saya share screen lagi pilihan ini. Ya, di bagian UTBK ini. Sudahkah muncul di layar? Mungkin baru loading ya. Sudah, Pak. Ini Mas Dewa. Nah, ini Mas Dewa. Ini ada ilustrasinya. Nah, ketentuan pilihannya ini. Jumlah pilihan. 1 pilihan program studi. Ketentuan pilihannya bebas memilih di program manapun. Contoh alternatif pilihan studinya. 1 diploma 3 atau 1 D4 atau sarjana terapan atau 1 sarjana. Ini opsi yang pertama. Ya, kemudian opsi yang kedua, 2 pilihan program studi. Bebas memilih di program apapun. Contohnya 2 diploma 3 atau 2 D4 atau 2 sarjana atau 1 D3 dan 1 D4. Kemudian 1 D3 dan 1 S1 dan pilihan yang kedua 1 D4 atau D3 dan 1 sarjana. Nah, kemudian opsi yang ketiga, scroll. Program 3 pilihan program studi. 2 program akademik dan 1 program vokasi atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Contohnya
memilih 2D3 dan 1 sarjana atau 2D4 dan 1 sarjana S1. Pilihan yang ketiga 1D3 dan 1D4 dan 1 sarjana. Itu boleh karena kan masih memenuhi ketentuan maksimal 4 studi itu. Atau pilihan berikutnya 2 sarjana dan 1 D3. Pilihan berikutnya 2 sarjana, 1 D3, 1 D4. Nah, seperti ini. Seperti itu Pak Dewa. Dan terakhir, Baik, memilih program studi. Jadi ini memaksimalkan penuh. Nah, bisa dipahami ya, Pak Dewa, Mas jadi Dewa. gini Pak, yang saya maksud itu kan ya emang jelas untuk satu pilihan program studi D1 ataupun D4 ataupun sarjana. Yang saya tanyakan itu gini Pak, semisal si calon mahasiswa ini mendaftar di universitas yang berbeda. Jadi misal nih, Undip jurusan ilmu kelautan dan UGM jurusan perikanan gitu. Apakah bisa Pak? Bisa seperti itu. Yang penting memenuhi tadi Pak. Salah satu berada di provinsi yang sama. Harus di provinsi yang sama ya? Salah satunya kalau mengambil lebih dari satu itu. Jadi kalau misal Undip dan UGM nggak bisa dong Pak? Ya bisa Pak, karena kan memenuhi salah satu. Undip kan berada di provinsi Jawa Tengah. Oh gitu. Ya. Nah itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Yenal atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Dewa. Dari saya cukup, Bu Asih. Terima kasih Pak Zainal. Ini mungkin pertanyaan dari Bapak Asteroid Susanto, nggih. Nanti mohon dijawab Pak Yahya, ini berkaitan tentang formulir sekolah. Apakah perlu tanda tangan bermaterai begitu Pak? Monggo Pak Yahya. Baik, Bu Asih, matur nuwun. Terima kasih Pak Susanto yang telah mengajukan pertanyaan masalah formulir atau surat pernyataan ya. Menurut saya kok surat pernyataan ya, bukan formulir ya. Nggih, Pak, surat pernyataan, Pak. Nggih, surat Oke, pernyataan. oke. Begini Pak Susanto, nyuwun sewu. Kami kemarin memang sudah melakukan semacam koordinasi dengan tim bahwa untuk surat pernyataan itu memang sengaja kami tidak mencantumkan dengan apa namanya materai karena ya satu bahwa sekolah kami Semansara ini sudah mendapatkan SK sekolah berintegritas Pak Susanto. Jadi kami berharap apa yang sudah kami lakukan mungkin kami semua guru, warga sekolah, siswa, mungkin juga nanti orang tua, ya kami betul-betul komitmen untuk berintegritas. Jadi apapun yang eh, diucapkan dengan yang dilakukan itu ada keselarasan. Jadi kami tidak perlu membubuhkan materai karena di sini juga surat pernyataan ini tidak ada kekuatan hukumnya, Pak. Jadi kalau memang nanti ada apa namanya ada tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya kami masih tidak akan apa namanya memperkarakan sampai sejauh mana gitu Pak. Jadi kami hanya ingin bahwa kita ingin mewujudkan sekolah ini tetap berintegritas, apapun yang dilakukan oleh kami semua ya harus sama seperti yang diucapkan. Itu Pak, kami tidak ingin merepotkan orang tua juga mencari materai supaya ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan seperti itu Pak Susanto. Ya harapannya tidak ada yang eh, bermasalah ngoten Pak Susanto. Nggih, Pak ya, matur Mbah nuwun atas informasinya. Nggih. Nggih, sami-sami Pak Susanto. Terima kasih Pak Yahya dan Pak Asteroid Susanto. Ini sepertinya Pak Alvin mau menambahkan jawaban tentang tadi berkaitan pertanyaan dari Bu Yeni, mungkin ya Pak Alvin ya. Monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Asih. Oke, nambahi dari informasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Zainal tadi, memang perlu dibedakan ya antara portofolio dan sertifikat. Di SNBP ini
sangat kompetitif gitu ya, persaingannya sangat ketat. Artinya di sertifikat pun juga nanti karena sifatnya nasional eh, itu dibatasi maksimal 3 sertifikat terbaik. Sertifikat apa? Nah, ini tidak sembarang sertifikat ini kalau khusus untuk SNBP. Jadi tentu saja lomba-lomba yang berjenjang yang diadakan oleh Puspresnas seperti OSN, O2SN, FLS2N, eh, apalagi ya Fiksi, Kopsi, dan itu eh, juara 1, 2, dan 3 gitu. Sebisa mungkin tingkatnya nasional atau internasional. Nah, pertanyaannya apakah kalau hanya memiliki sertifikat tingkat provinsi itu bisa dilampirkan? Nah, ini dicoba saja nih Bu, karena kompetisi sangat ketat sehingga mudah-mudahan nanti bisa mendukung karena yang utama sebenarnya kan nanti kompetisi dinilai rapor 5 semester itu. Eh, Sehingga nanti di proses selanjutnya perlu konsultasi ke Ibu Bapak Guru BK jurusan ini itu nilainya seberapa banyak ditambah dengan sertifikat itu tentu akan lebih baik lagi. Tadi betul saya mengira tadi putra-putri Bu Yeni itu mau mendaftar seni nih karena kalau dari yang digambar tadi itu sangat eh, mendukung untuk portofolio di prodi seni. Sayangnya tidak gitu kan. Tapi nanti boleh dicoba Bu itu kalau karena gambarnya sangat bagus sekali, tinggal tinggal nanti anaknya minat atau tidak. Tetapi kalau tidak juga monggo. Ngaten Bu Ase, oh ya tadi ada di kolom chat juga ada pertanyaan gitu. Apakah kejuaraan tingkat kabupaten bisa disertakan untuk daftar jurusan selain olahraga? Nggih, tadi jawaban saya nggih. Kalau misalnya memang punyanya kabupaten provinsi dicoba saja nggih, Pak Farid nggih. Tapi memang seringkali karena kompetisinya sangat ketat, yang benar-benar dianggap biasanya memang nasional dan internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elvin atas tambahan penjelasan yang begitu jelas. Mohon izin Pak Yahya, apakah saya cukupkan 3 penanya saja Pak? Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 21:04 begitu Pak Yahya. Ini Bu ada Pak Kusnadi yang mau tanya, beri Oh, kesempatan itu aja Bu. oh iya, Mungkin. baik. Tambah 1 penanya lagi nggih Nggih, Bapak satu lagi nggih, dari nggih. Pak Kusnadi. Monggo Pak Kusnadi. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tadi dijelaskan Bu, untuk UTBK itu hanya sekali ya. Terus kemudian kalau nggak lolos UTBK, apakah siswa bisa mengikuti jalur mandiri? Kemudian ketika nggak lulus di jalur mandiri, di tahun berikutnya bisa ikut lagi di jalur mandiri juga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pemilihan di provinsi yang sama, apakah tadi dijelaskan contohnya Undip dan UGM, misalnya si calon peserta itu memilih 4, 2 diplomanya apakah bisa juga di provinsi yang berbeda setelah pemilihan Undip dan UGM, misalnya Undip UGM D3-nya di Brawijaya misalnya, atau di Unair misalnya. Demikian Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnadi atas pertanyaannya. Pak Zainal Arif, Nggih, silahkan bisa nggih. menjawab pertanyaan Pak Kusnadi tentang UTBK. Ya, apabila tidak lolos UTBK, apakah bisa nanti jalur mandiri begitu? Atau misalkan tahun ini gagal, apakah nanti tahun depan bisa mengulang begitu Pak? Silahkan Pak Zainal. Nggih. Terima kasih untuk Pak Kusnadi, terima kasih pertanyaannya. Baik, jika nanti apabila putra-putri Bapak Ibu tidak lolos UTBK, maka bisa melalui jalur mandiri. Kalau mandiri tidak lolos lagi, tahun depan masih boleh mengikuti jalur UTBK tahun 2025 berarti.
dan juga bisa tahun mandiri. Tahun mandiri, jalur mandiri, mohon maaf, jalur mandiri di tahun berikutnya. Ya mudah-mudahan ketentuan untuk tahun-tahun berikutnya ya masih sama dengan tahun ini begitu. Tapi pengalaman saya dari waktu ke waktu ya kurang lebih masih tetap sama. Jadi kalau misal tahun ini tidak lolos jalur SNBP, SNBT maupun mandiri, nanti bisa mengikuti di tahun berikutnya. Itu Pak Kusnadi informasinya. Kemudian untuk pemilihan jurusan vokasi tadi, logikanya begini, dari ketentuan yang disampaikan oleh panitia, logikanya apabila lebih dari satu PTN, itu kan salah satu PTN yang diambil harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah kita. Misalnya ambil Undip, kemudian UGM, kemudian Brawijaya yang ada di Jawa Timur, kemudian di Universitas Hasanuddin di Aceh sana. Berarti logikanya bisa karena sudah memenuhi ketentuan salah satu PTN-nya berada di wilayah yang sama dengan sekolah asal. Demikian Pak Kusnadi. Baik Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Baik, sami-sami Pak Kusnadi. Terima kasih Pak Zainal atas penjelasannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat Pak Yaya. Mohon izin menambahkan ini satu. Pak Zainal mungkin bisa menjelaskan. Pertanyaannya adalah memilih di 2 universitas dalam satu provinsi, apakah boleh? Universitas di bawah naungan Depak, apakah bisa lewat jalur SNBP? Seperti itu Pak pertanyaannya Pak Zainal. Oke, baik. Saya jawab untuk Bu Sri Rofik ini ya. Memilih 2 universitas dalam satu provinsi apa boleh? Boleh. Jadi misalnya putra-putri panjenengan memilih satu jurusan matematika UNES, kemudian yang kedua matematika UNSUD. Boleh. Ya. Kemudian universitas di bawah naungan Depak yang PTKIN itu apakah lewat jalur SNBP? Bisa. Tapi tidak semua jurusan. Hanya jurusan yang katakanlah dengan bahasa saya sederhana itu yang sifatnya umum. Misalnya pendidikan guru agama Islam, pendidikan matematika itu bisa. Tapi kalau misalnya yang di bawah Depak itu misalnya jurusan syariah atau apa yang semacam itu, nanti ada jalur khususnya sendiri, tidak melalui SNBP. Nah, terkait masalah ini yang di bawah naungan Depak, pilihan program studinya nanti kita mengacu apabila panitia sudah merilis daftar prodi dan PTN-nya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan tadi. Karena informasi mengenai PTN, PTKIN dan sekolah vokasi itu jurusannya belum rilis, maka kami belum bisa memaparkan dalam sosialisasi ini. Nanti akan kami tindak lanjuti melalui putra-putri panjenengan semuanya. Gitu Bu Sri Rofik dan Bu Asih. Baik, terima kasih Pak Zainal. Bapak, demikian sosialisasi tentang SNBP, UTBK, KIP di tahun 2024. Apabila dari kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama bagi yang beragama Islam dan yang selain Islam menyesuaikan. Mari kami hantarkan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kesediaannya hadir dalam acara malam hari ini. Dan apakah ada sesi foto bersama Pak Elvin? Boleh, monggo. Baik Ibu Bapak, sebelum kita live dari Zoom meeting, mari kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi bahwa kita ada kegiatan di malam hari ini. Mohon Bu Asih. Helm Bapak. Mohon diingatkan lagi putra-putrinya besok pagi suruh membawa surat pernyataan yang sudah ditandatangani orang tua lagi. Oh baik Bapak. Agar tidak lupa. Baik, nanti diingatkan melalui grup kelas Bapak. Jika nanti ada orang tua yang masih bertanya, bisa langsung ke wali kelas atau langsung datang ke sekolah menemui tim BK. Betul. Baik. Terima kasih Pak ya. Monggo Pak Alvin. Itu tadi Pak Farid Yahya menanyakan juga apakah sekolah memfasilitasi latihan tes. Mungkin yang dimaksud latihan tes UTBK.
Kemarin sebenarnya ada program dari sekolah nih, mungkin bisa tapi nggak tahu masih masih dibuka atau sudah ditutup apa sudah masih bisa dibuka itu Bu Ase? Yang EduBrand, Bu. Yang Iya. Pak. EduBrand. EduBrand itu sudah ditutup, Pak, karena besok simulasi, Oh gitu. besok pukul 8. Jadi kami terakhir mendaftar itu hari tadi malam ya. Oh gitu. Hari Oke. ini sudah fix pesertanya dan kami siap untuk latihan besok pagi. Seperti Oke. itu. Ingatan nggih Pak Farid ya. Monggo kalau mau ada mau bukan kamera saya foto, saya hitung sampai 5 dulu. Tambah lagi monggo 1, 2. Pak, lighting, menyiapkan lighting. Waduh, berapa jam menyiapkannya? Nggih, tak tunggu. 1. Oke, sudah cukup nggih kelihatannya nggih. Monggo senyum yang nggak usah pakai tanda angka nggih. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sampun bos. Satu lagi. Ada jendela nomor 2. Jangan ditutup dulu Ibu Bapak. 1, 2, 3. Oke, sampun Bu Asih. Saya nggak usah foto, Pak. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Sugeng dalu, sugeng istirahat. Kami mohon pamit. Terima kasih. Selamat Nggih. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam.